Bagaimana mungkin sebuah gudang besar berisi persenjataan bisa berdiri bertahun-tahun di tengah hutan Papua tanpa terdeteksi siapapun? Pertanyaan itulah yang kini menggema di ruang publik setelah TNI mengungkap operasi pengepungan terbesar tahun ini. Operasi yang berlangsung begitu senyap hingga orang-orang yang menjadi targetnya pun tidak sadar mereka telah terkepung sejak sebelum matahari terbit. Pada dini hari, saat sebagian besar warga Indonesia masih beristirahat, lebih dari 200 anggota TNI bergerak menuju titik koordinat yang hanya dikenal oleh segelintir pejabat intelijen. Lokasi tersebut berada jauh dari permukiman dan tertutup rapat oleh vegetasi, sehingga selama ini hanya disebut-sebut sebagai wilayah gelap, area yang penuh rumor tetapi tanpa bukti konkret. Semua berubah ketika operasi resmi dimulai. Dengan formasi menyebar dan komunikasi terbatas, pasukan TNI membentuk perimeter raksasa, memastikan tidak ada satupun orang keluar dari area tersebut. Strategi ini disebut para komandan sebagai langkah mengunci pintu sebelum membuka ruangan. Sebuah metode yang biasanya hanya digunakan dalam operasi skala nasional dengan resiko tinggi. Begitu pasukan memasuki bangunan yang ditarget, pemandangan yang ditemukan justru menegaskan laporan intelijen yang selama ini dianggap terlalu berlebihan. Deretan senjata laras panjang, kontainer amunisi, serta perangkat komunikasi jarak jauh tersusun rapi layaknya pusat logistik militer. Tidak ada perlawanan berarti, tidak ada kontak senjata panjang, dan tidak ada upaya melarikan diri. Semua target terkejut karena penyergapan dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang jauh di atas standar operasi biasa. Hasilnya, sebanyak 40 anggota kelompok bersenjata ditangkap hidup-hidup lalu dievakuasi menggunakan helikopter untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Para perwira menyebut penangkapan ini sebagai bukti bahwa operasi telah berjalan sesuai skenario terbaik. Berkah gudang ini sekaligus menandai perubahan pola ancaman di Papua, memperkuat dugaan bahwa jaringan suplai senjata tidak lagi bergerak secara kecil-kecilan, tetapi memiliki struktur dan lokasi penyimpanan yang jauh lebih sistematis. Para analis keamanan menilai bahwa temuan ini dapat mengubah peta strategi penanganan kelompok bersenjata dalam beberapa bulan ke depan. TNI sendiri belum merinci jenis senjata yang ditemukan maupun sumbernya. Namun seorang pejabat militer menyebut bahwa sebagian temuan tidak lazim berada di tangan kelompok lokal, memberi isyarat bahwa ada pihak lain yang berperan di balik rantai suplai tersebut. Operasi pengepungan di hutan Papua ini dimulai dengan satu tujuan utama, memastikan gudang senjata yang selama ini menjadi pusat pergerakan kelompok bersenjata dapat diamankan tanpa korban dari pihak aparat maupun warga. Tidak ada bahasa dramatis, tidak ada unsur puitis, semua berlangsung sesuai prosedur standar operasi militer yang direncanakan berlapis-lapis. Pada pukul 3.40 WIT, ratusan prajurit TNI dari beberapa satuan berbeda mulai menutup seluruh jalur pergerakan menuju lokasi target. Setiap sektor telah dibagi dengan jelas berdasarkan peta intelijen, lengkap dengan titik potensi pelarian yang harus disegel terlebih dahulu sebelum pasukan utama masuk. Komandan lapangan memastikan tidak ada celah yang memungkinkan target melarikan diri. Saat perimeter dinyatakan terkunci sepenuhnya, tim khusus bergerak menuju bangunan yang disinyalir menjadi pusat penyimpanan senjata. Semua proses dilakukan tanpa suara berlebih, menggunakan komunikasi sandi singkat dan memastikan penyerbuan berlangsung serempak dari berbagai arah. Hal ini dilakukan untuk mencegah target melakukan konsolidasi atau mengambil posisi bertahan. Begitu pintu utama gudang dibuka, petugas langsung melakukan penyisiran cepat. Yang ditemukan di dalam benar-benar sesuai laporan awal, senjata laras panjang, amunisi dalam jumlah besar, perlengkapan taktis, dan perangkat komunikasi. Barang-barang tersebut tersusun rapi, seolah sudah dipersiapkan untuk distribusi berikutnya. Di saat yang sama, pasukan lain menangkap 40 anggota kelompok bersenjata yang berada di sekitar area tersebut. Penangkapan berlangsung tanpa perlawanan berarti, karena posisi mereka sudah tidak menguntungkan sejak 5 menit pertama operasi dimulai. Para anggota kelompok itu segera diikat, diamankan, dan diterbangkan ke pos terdekat menggunakan helikopter. Keberhasilan penyergapan ini menunjukkan bahwa pendekatan baru TNI menghantam titik logistik daripada hanya merespon aksi, mulai memberi hasil konkret.
Sumber internal menyebut bahwa operasi ini akan menjadi dasar bagi langkah-langkah lanjutan untuk menekan kapasitas kelompok bersenjata di wilayah tersebut. Setelah gudang di tengah hutan Papua berhasil diamankan, tim forensik dan intelijen TNI langsung melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang yang ditemukan di lokasi. Pemeriksaan ini menjadi tahap penting untuk memastikan sumber, jalur distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang lebih besar di balik aktivitas kelompok bersenjata tersebut. Semua proses dilakukan dengan prosedur berita, tanpa unsur dramatis atau puitis. Dari penyisiran awal, petugas menemukan berbagai jenis senjata laras panjang, amunisi dalam jumlah signifikan, perangkat komunikasi jarak jauh, serta perlengkapan taktis yang diduga menjadi bagian dari logistik operasional kelompok tersebut. Seluruh barang bukti itu langsung diinventarisasi, diberi tanda, dan dipisahkan berdasarkan kategori untuk memudahkan proses analisis lanjutan. Sumber internal menyebut bahwa sebagian barang memiliki nomor seri yang tidak umum ditemukan di pasar bebas, sehingga menjadi perhatian khusus tim penyidik. Hal ini membuka kemungkinan bahwa ada jaringan pemasok dari luar wilayah yang berperan memasok perlengkapan tersebut. TNI telah mengonfirmasi bahwa data nomor seri, bentuk modifikasi, serta pola distribusi barang akan ditelusuri lebih jauh untuk memastikan sumbernya. Selain barang bukti, hasil interogasi awal terhadap 40 anggota kelompok bersenjata yang ditangkap juga menjadi dasar penting pengembangan kasus. Beberapa di antaranya memberikan informasi awal terkait siapa yang bertugas menjaga gudang, bagaimana sistem rotasi penjagaan dilakukan, dan jalur mana yang digunakan untuk membawa senjata masuk maupun keluar dari hutan tersebut. Pihak TNI menyatakan bahwa temuan ini akan digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik lain yang kemungkinan menjadi rantai logistik kelompok bersenjata. Analisis awal mengarah pada dugaan adanya lebih dari satu lokasi penyimpanan, meski hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai titik-titik tersebut. Untuk sementara, seluruh temuan dalam gudang tersebut telah diamankan di pos TNI terdekat guna keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak militer menyebut bahwa hasil laboratorium forensik dan pemeriksaan teknis terhadap senjata akan disampaikan dalam laporan resmi berikutnya setelah proses investigasi selesai. Setelah operasi penggerebekan di hutan Papua berhasil mengamankan gudang senjata dan menangkap 40 anggota kelompok bersenjata, TNI mulai menyiapkan langkah lanjutan untuk mempersempit ruang gerak aktivitas kelompok tersebut. Tahap ini menjadi fokus utama karena keberhasilan operasi sebelumnya dipandang hanya sebagai permulaan dari upaya penindakan yang lebih luas. Menurut keterangan resmi, TNI telah menambah pasukan pemantau di sejumlah titik yang dianggap berpotensi menjadi jalur pelarian atau lokasi penyimpanan logistik berikutnya. Penebalan personil ini dilakukan untuk memastikan kelompok bersenjata tidak dapat memindahkan barang-barang atau mengaktifkan kembali jaringan logistik mereka di wilayah sekitar. Selain itu, tim intelijen dilaporkan mulai memetakan pola pergerakan kelompok tersebut berdasarkan informasi dari anggota yang ditangkap. Data ini mencakup rutinitas penjagaan, jadwal rotasi, dan titik pertemuan yang selama ini digunakan untuk mengatur distribusi senjata. Informasi tersebut akan diverifikasi di lapangan untuk menentukan apakah ada lokasi bayangan lain yang selama ini tidak terpantau aparat. Dalam konteks keamanan wilayah, pemerintah daerah menyebut bahwa operasi ini memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas beberapa distrik. Sejumlah jalur yang sebelumnya rawan kini dinyatakan lebih aman setelah sweeping tambahan dilakukan. Aparat juga meningkatkan patroli guna mencegah aksi balasan atau upaya konsolidasi oleh kelompok bersenjata. Sementara itu, proses hukum terhadap 40 anggota yang ditangkap akan ditangani sesuai prosedur perundang-undangan. TNI dan kepolisian akan bekerja sama mengumpulkan bukti, termasuk data teknis dari senjata yang ditemukan, rekaman interogasi, serta temuan forensik lain yang dapat memperkuat proses penyidikan. Dalam beberapa hari ke depan, TNI berencana merilis laporan perkembangan resmi mengenai hasil pemeriksaan barang bukti, analisis pola distribusi senjata, serta kemungkinan pengungkapan jaringan pemasok dari luar wilayah. Operasi lanjutan disebut masih terbuka, bergantung pada temuan tambahan yang muncul dari penyidikan.